Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal pengaruh oli ke performa. Pengaruh oli ke performa itu bisa dibagi menjadi tiga, karena ya masing-masing punya kebutuhan yang beda-beda. Yang pertama adalah untuk top speed, yang kedua untuk akselerasi, yang ketiga untuk konsumsi bahan bakar. Nah, mungkin terkesan aneh, tapi dari ketiganya ini kebutuhannya beda-beda. Jadi untuk top speed kebutuhannya beda dari akselerasi, akselerasi kebutuhannya beda dari konsumsi bahan bakar. Walau ini bukan modifikasi mesin, tapi hanya dari oli saja. Jadi mungkin ini topik yang jadi perdebatan ya. Kenapa kok oli aja bisa mempengaruhi performa? Ya terserah percaya nggak percaya, tapi pengalaman penulis gitu. Untuk top speed juga sudah ada beberapa bukti. Kalau pakai oli tertentu nggak bisa kenceng, pakai oli tertentu bisa kenceng, pakai oli tertentu bisa malah top speednya nambah. Yang mengurangi top speed itu adalah oli-oli dengan banyak aditif ya biasanya, karena dia mengurangi efisiensi pembakaran, dan juga ada juga yang peret ya, yang nggak licin. Jadi ada oli nggak licin, ada oli terlalu encer, ada oli saking parahnya sampai menghentikan kecepatan, dan juga yang aditifnya terlalu berlebihan. Jadi aditif terlalu kurang itu buruk, terlalu berlebihan juga buruk, sama-sama mengurangi top speed. Terlalu encer juga mengurangi top speed, dan ya ini sudah penulis buktikan dengan ya merelakan mesin jadi agak oblak karena dipaksa kencang pakai oli nggak sip gitu ya. Angkanya jelas ketahuan ya, walau mungkin top speed itu terpengaruh lalu lintas, live streaming, kecepatan angin dan seterusnya, tapi bedanya sudah terlalu besar ya. Karena ya zaman dulu, zaman PSBB, penulis bisa mengukur bahwa top speed motor penulis ini 113 kalau posisi duduk begini nih ya. Mungkin kadang lebih kencang kalau slip streaming, kadang lebih pelan kalau mesinnya dingin atau ngelawan angin. Normalnya 113, naiknya bisa 114, 115. Ngelawan angin atau bahan kempos atau pas mesin dingin 110 km/jam. Nah, kalau pakai oli yang menghambat top speed, itu top speednya cuma 108, bahkan pernah 105 ya. 105 itu pas pakai oli yang entah mengapa peret ya. Terus juga terlalu encer. Jadi kalau terlalu encer juga nggak sip, suara mesin ya wis asak-asak gitu. Jadi ya kalau wis asak-asakin teman, sebenarnya penulis nggak tega untuk ngebut, tapi ya pernah penulis lakukan demi untuk penasaran ya, demi untuk memenuhi rasa penasaran. Ya ternyata beneran ya, efeknya top speednya turun. Oli-oli yang menghambat top speed itu seringnya sih oli yang kebanyakan aditif ya, nggak selalu bikin mesin halus, tapi boleh kenapa pokoknya aditifnya akeh. Mungkin aditif yang banyak bukan aditif yang bikin mesin halus dia. Jadi oli-olinya itu biasanya oli Jaso MB, terus oli HDO. Nggak semua HDO ya, tapi kalau Jaso MB kayak kecenderungannya ya mayoritas Jaso MB,
dan apa ya, mayoritas apa enggak ya, wis sebagian besar lah ya, bukan mayoritas, lebih dari 50% mungkin oli HDO itu mengurangi top speed. Karena ada beberapa oli HDO yang menurut penulis kok rasanya aditifnya kurang gitu ya, kayak Fastron diesel itu termasuk oli yang aditifnya kurang banyak. Meseran B40 aditifnya termasuk banyak tapi nggak terlalu menghambat top speed. Selain itu juga ada oli yang meningkatkan top speed. Nah, oli-oli yang meningkatkan top speed ini biasanya adalah oli kelas PCMO. Jadi kalau yang selama ini cuma pakai oli Jaso MA, Jaso MB, pakai HDEO, ya nggak akan tahu lah oli yang bisa meningkatkan top speed ini, karena ya kayaknya didesainnya khusus untuk mobil. Seperti kita tahu oli mobil itu biasanya dijual lebih mahal kan ya. PCMO itu untuk kekentalan yang sama dijual lebih mahal daripada Jaso MB atau Jaso MA atau HDU, kecenderungannya kayaknya gitu ya. Nah, di PCMO ini ada aditif khusus yang membuat kalau untuk RPM tinggi di motor itu licin yang efeknya adalah top speednya itu bisa makin meningkat. Jadi kalau oleh HDO itu halus, tapi dibuat RPM tinggi nggak makin halus ya, halusnya konsisten. Kalau yang PCMO ada beberapa oli tertentu yang ketika RPM tinggi itu halus banget. Ada malah yang oli RPM rendahnya nggak halus, kasar ya, tapi setelah dipakai RPM tinggi jadi halus. Ada kan beberapa oli yang seperti itu. Jadi selama belum dipakai ngebut, suara mesinnya rotok kasar. Begitu habis dipakai ngebut sekali, halus terus suara mesinnya. Memang ya didesain untuk mobil ya. Kondisi mobil itu bebannya lebih besar daripada di motor, tenaganya lebih gede, lebih berat, namanya gesekan logam dengan logam lebih banyak terjadi ya. Jadi oli-oli yang kalau di RPM tinggi bikin licin di motor itu biasanya geleser kalau dipakai di mobil. Jadi kalau di RPM rendah di motor kasar, selama di RPM tingginya halus, dipakai di mobil bakal halus juga. Penulis lupa ya oli mana saja yang bikin nambah top speed kalau di motor. Yang penulis ingat cuma Amsoil Signature, mungkin oleh FK Pau Ester, mungkin oli Petronas Sintium GP, mungkin Motul Multi Power, lupa lah. Tapi yang penulis ingat betul itu adalah Amsoil Signature. Amsoil Signature perlu jadi catatan bahwa yang penulis coba adalah yang bungkus lama ya. Amsoil Signature itu sebelum zaman PSBB, sebelum zaman COVID, itu adalah PAO. Kalau sekarang rasanya sudah bukan PAO lagi, terbukti dari Amsoil Signature-nya sendiri nggak berani rilis produk datasheet yang komplit. Malah PowerPoint kalau nggak salah nggak disebut lagi sekarang, padahal dulu ada PowerPoint-nya, oh min 60 derajat, min 5 berapa gitu ya. Rendah sekali karena olinya bahan PAO. Sekarang bukan bahan PAO, nggak bisa rendah sekali ya, jadinya nggak dicantumkan. Juga Shear Stability Index SSI dulu dicantumkan. Amsoil itu semua olinya yang kelas Signature series pasti dicantumkan, tapi sekarang enggak lagi ya, maklum karena bahannya wis downgrade. Penulis pakai Amsoil Signature itu top speed normalnya kan 113 ya, pakai kebanyakan oli. Nah, ketika pakai Amsoil Signature terasa loh kok licin ya, RPM tinggi ya, licin.
dan akhirnya bisa dapat top speed 116 bahkan 119 dalam kondisi duduk tegak. Padahal duduk tegak bisa segitu. Kalau tiarap mah dapat 119 ya gampang, 120 kalau tempatnya cukup, 122 mungkin bisa juga kalau tiarap. Apalagi merunduknya penulis ya termasuk ekstrim, belakangnya visor ya, nggak kayak orang-orang nunduk kepalanya sih di atas visor. Kalau penulis kalau merunduk ya mata itu sejajar visor ya. Makanya kalau ini hitam gitu sulit lihat depan, penulis agak aneh gitu. Kok didesain gitu, emang nggak niat kencang orangnya gitu ya. Tapi yang jelas pakai AMSOIL Signature duduk tegak bisa sampai 119 ya, minim 116 dan itu konsisten tiap hari bisa. Cuma ya itu RPM rendahnya kasar, dan ya walau top speednya nambah, akselerasi motor justru berkurang. Jadi dibanding oli-oli yang top speednya 113 ya, penulis saat itu kok oli Fastron, oli Mesran Super, Mesran B40 ya nyobanya. Nah, akselerasinya berkurang, jadi biasanya 17 detikan gitu, jadi 18 dan 19 detikan gitu. Jadi akselerasinya berkurang. Kenapa? Ya karena aditifnya itu yang agak banyak. Nah, jadi dari sisi akselerasi, aditif itu sangat mempengaruhi. Oli yang minim aditif itu akselerasinya kuat. Tentu kalau aditifnya terlalu sedikit, dia top speed juga berkurang karena butuh ada pelicinan di RPM tinggi. Kalau RPM tinggi nggak licin, nggak bisa dapat top speed, cuma dapat akselerasi tok. Jadi oli-oli yang minim aditif, oli murah, walau itu Jaso MP, PCM, apapun lah ya, oli murah yang aditifnya minim, itu mesti akselerasinya enak. Tapi ya itu tadi nggak halus, terus top speed juga berkurang, konsumsi bahan bakar tentu lebih tinggi ya. Dan ini kita nggak ngomong kekentalan tertentu saja ya, hampir semua kekentalan ya. Nah, selain dari oli murah yang kurang aditif, oli-oli yang biasanya bikin kencang adalah oli Jaso MA. Jaso MA tentunya yang kelas menengah ya. Kalau yang mahal sekali malah enggak. Jadi seperti oli balap, oli apa jenenge, Liqui Moly Street Race 10W60 yang pernah penulis coba, oli apa jenenge, apa aja sih sing 10W60 balap itu yang penulis coba, 10W50. Ada dari Petronas, ada dari RS4GP, sama satu lagi apa? KGO Pao yang buatan Idemitsu. KGO Pao yang buatan Idemitsu itu menghambat top speed, menghambat akselerasi juga ya. Jadi nggak selalu oli Jaso MA itu bikin ringan, tapi Jaso MA yang kelas harga menengah itu yang biasanya bikin akselerasi meningkat. Oli Jaso MA nya ya contohnya dari Eni, dari FK Pao Ester. Oh ya, dulu nyoba Total yang masih botol merah, Total Hyper yang 20W50 botol merah, itu akselerasi enak banget itu. Kalau secara ketahanan kurang begitu sip, tapi secara akselerasi mau mantep banget itu. Tentu beda ya dengan Total Hyper yang sudah botol coklat, yang sudah Nusaraya Putra Mandiri. Bagi yang 300 ataupun yang terakhir yang full centering, oh iya Total 900 yang made in Singapura, itu sudah beda.
nggak kayak Total Hyperv yang botol merah, itu sudah menghambat top speed ya menurut penulis gitu ya, karena kok menghambat top speed, menghambat akselerasi. Jadi ya 0-100 nya kayak so banter. Ngomong top speed apa akselerasi, kalau ke tuker-tuker sorry ya, tapi oli yang minim aditif, oli yang aditifnya pas-pasan, terutama Jaso MA itu meningkatkan akselerasi. Tapi nggak semua Jaso MA meningkatkan akselerasi, ada juga yang mengurangi. Kalau oli HDO menghambat kebanyakan akselerasi karena ya aditifnya banyak. Oli PJMO ya akselerasi kebanyakan berkurang ya, karena aditifnya PJMO biasanya lebih lengkap. Oli Jaso MB juga menghambat akselerasi, boh kenapa? Ya mungkin karena selain terlalu encer juga aditifnya ono sing gak pas gitu ya. Oli Jaso MB yang meningkatkan akselerasi nggak pernah coba, tapi ya penulis nggak bisa bilang mewakili gitu ya, karena penulis jarang coba oli Jaso MB ya. Yaco terakhir Jaso MB akselerasi biasa-biasa ya, nggak enteng atau apa. Top speed ya termasuk normal juga kalau yang Yaco. Kalau Yaco kan menangnya adalah ketahanan olinya ya. Makanya penulis pengen nyoba Yaco Jaso MA karena pengen ngerasakan apa memang kalau pakai yang Jaso MA akselerasinya lebih baik atau enggak. Dulu penulis oli Perancis juga, oli O'Neill Opal Jaso MA 10W50 itu akselerasi termasuk nggak oke ya. Aditif ada agak bagus kalau gak halus ya. Terus yang terakhir untuk konsumsi bahan bakar. Nah, kalau konsumsi bahan bakar ada dua faktor. Faktor yang pertama yang paling penting adalah kekentalan yang sesuai. Jadi kalau mau irit, olinya nggak boleh terlalu kental, nggak boleh terlalu encer. Karena kalau encer, boros. Dan ini penulis sudah mengalami sendiri. Waktu dulu bawa Honda Beat ya. Saat itu tentu nggak pakai MID kalau ngukur irit-iritan, tapi dari jumlah rupiah yang dikeluarkan tiap hari. Jadi kok perasaan boros yo, Beat itu boros, terus digawe banter kok kayak enak 90 wis, waduh kayak mau perang gitu ya. Wah, suaranya kasar, getaran banyak. Terus akhirnya saat itu ganti oli Valvoline 10W40. Saat itu Valvoline saya api ya. Setelah ganti Valvoline 10W40 kayak langit dan bumi, langsung halus, enak. Dipakai kecepatan 100 mulus, halus, gak seperti sebelumnya. Sebelumnya itu pakai MBX ya. Dan konsumsi bahan bakar makin baik, makin irit. Jadi untuk penulis motor Honda Beat pakai 10W30 merek MBX itu benar-benar nggak cocok. Dan itu umur masa pakainya masih ratusan kilometer ya. Karena penulis drainnya kalau nggak salah kalau nggak 300 ya 400 kilometer. Oh enggak, 300 km penulis sudah mencurigai adanya masalah ya. Habis itu nggak berani kencang. Terus 400 km ganti Valvoline 10W40. Setelah itu langsung makin irit. Dan selain dari makin irit juga makin halus suara mesin tentu ya. 10W30 kasar, boros, top speed gak enak, 90 ae wis rasane koyo mau rusak sini. Setelah pakai Valvoline 10W40 enak, irit, dipakai 100 sampai mentok rasio gigi seiso. Mentok rasio gigi itu ya. Karena penulis nunduk ya tetap aja gak berubah, kecepatannya sakmono. Nah, ketika kekentalan sudah pas, dapat konsumsi bahan bakar yang makin baik. Nah, setelah itu adalah yang aditifnya minim. Aditif minim tapi harus tetap licin.
Jadi nggak boleh berat, kekentalannya pas, tapi aditif nggak terlalu banyak. Oleh karena itu ya orang itu jadi ada yang melaporkan, oh konsumsi bahan bakar jadi lebih irit semenjak pakai mesran SI40 campur minyak goreng. Kenapa? Minyak gorengnya itu bikin lebih licin, terus mesrannya itu aditifnya tidak terlalu banyak, jadinya ya konsumsi bahan bakar ya jadi makin irit. Ada juga sih beberapa oli lain selain mesran SI40 yang bikin irit, tapi rasanya yang paling ideal ya mesran SI40 itu, apalagi setelah dicampuri minyak goreng, minyak kelapa sawit yang emang licin. Kalau minyak goreng yang masuk kategori licin ya, masih ada licin-licinnya untuk konsumsi bahan bakar, itu adalah yang minyak kelapa sawit yang ada campurannya minyak kelapa sawit atau minyak kedelai. Jadi minyak kedelai itu masih termasuk ada licin-licin untuk konsumsi bahan bakar. Kalau minyak jagung nggak begitu, minyak canola nggak begitu. Apa mana ya, wis lah itu ya. Jadi untuk meningkatkan performa, mau lebih irit, nambah top speed, nambah akselerasi, kebutuhannya beda-beda ya. Tinggal pilih oli yang mana gitu ya. Yang paling sulit adalah mencari oli yang top speednya baik. Penulis nggak pernah coba lagi Amsoil Signature, jadi nggak tahu yang versi baru apakah masih sama dengan yang dulu ya. Ya harusnya pengetahuan soal oli itu diupdate tiap tahun ya, karena ya sekarang banyak oli yang sudah berubah jadi buatan lokal. Kalau sudah buatan lokal ya pasti berubah lah. Bardaho 20W50 sama-sama 20W50. Yang versi awal-awal beda banget dengan yang versi lokal. Yang awal-awal itu aditifnya amit-amit tapi halus dan awet olinya. Yang terakhir itu terasa minim aditif, sama-sama Bardaho, tapi yang buatan lokal terasa minim aditif, oli ini cepat rusak, nggak layak pakai. Beda jauh dengan yang masih made in Amerika. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.